Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati untuk bersama belajar fisika kelas 10 IPA. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran serta vektor. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, langsung saja kita ke materi pengukuran dan besaran. Pengukuran dan besaran. Untuk materi hari ini, kita akan menerapkan konsep besaran fisika dan pengukuran dan menerapkan prinsip angka penting serta melakukan penjumlahan vektor. Nah, setiap benda pasti memiliki massa dan juga tinggi. Contohnya kita tentu memiliki massa dan tinggi. Lah, bagaimanakah cara kita menghitung berapa massa dan tinggi badan kita? Nah, untuk mengetahui besaran massa dan tinggi kita, maka akan dilakukan pengukuran. Pengukuran. Apa itu pengukuran? Mengukur merupakan kegiatan untuk membandingkan besaran yang diukur dengan satuannya. Besaran dan alat ukur. Masing-masing besaran memiliki satuan dan juga alat ukur. Contoh yang paling sederhana adalah besaran panjang. Tentunya kita akan mengukur menggunakan mistar yang paling mudah atau penggaris. Begitu juga massa. Massa bisa menggunakan timbangan ya, atau neraca. Waktu kita bisa menggunakan stopwatch. Kemudian suhu yang paling mudah menggunakan apa? Termometer. Nah, mistar merupakan alat ukur untuk mengukur panjang dengan batas ketelitian 0,5 mm. Ada jangka sorong juga. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Mikrometer skrup juga digunakan untuk mengukur panjang dengan tingkat ketelitian yang paling besar, yaitu 0,01 mm, sehingga dia memiliki nilai akurat yang baik. Kemudian ada neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Tentunya dalam mengukur kita akan menghadapi kendala atau juga kesalahan dalam pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti. Ya, dengan setiap alat ukur mesti ada yang namanya kesalahan. Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Derajat ketidakpastian ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesalahan sistematis dan juga kesalahan acak. Kesalahan sistematis ini disebabkan bisa dari kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, dan juga kesalahan teoritis. Sekarang kita ke materi penulisan angka penting. Angka penting merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti. Dan satu angka terakhir itu dapat diragukan. Kemudian ada yang namanya angka eksak atau angka pasti. Adalah angka yang sudah pasti, yang tidak diragukan nilainya. Diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Ini adalah syarat-syarat angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Jika bilangan ada tanda koma, maka angka 0 di belakang angka bukan 0 yang terakhir adalah angka penting. Itulah merupakan aturan angka penting. Selain angka penting, juga ada aturan pembulatan. Aturan pembulatan yang pertama adalah jika angkanya itu kurang dari 4 atau lebih kecil, maka bisa ditiadakan. Apabila angkanya itu 5 ke atas, maka bisa dibulatkan ke angka
terakhir bertambah 1. Besaran, kita masuk ke materi besaran. Apa itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Besaran dapat dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini ada 7, atau bisa kita singkat menjadi jiwa SMP. J itu adalah jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A arus, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Selain besaran, kita mengenal dimensi. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Kegunaan dimensi adalah menurunkan satuan dari satuan besaran dan juga untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi itu di mana dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri dan setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan dan dimensinya. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini ada besaran pokok luas, itu dari panjang. Besaran pokok volume juga dari panjang. Massa jenis itu merupakan massa dan volume, turunan dari massa dan volume. Kemudian kecepatan itu dari panjang dan waktu, ya. Masih banyak contoh dari besaran turunan. Yang pasti untuk besaran pokok itu ada 7. Selain 7 itu adalah besaran turunan. Selain besaran, ada yang namanya satuan. Satuan merupakan ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Ada sistem SI, ya, ada MKS, yaitu satuan panjang berupa meter, kemudian waktu itu berupa second atau detik, dan satuan massa berupa kilogram. Jadi meter, kilogram, sekon atau detik merupakan sistem satuan MKS yang merupakan satuan standar internasional atau sistem metrik. Selain itu, menggunakan sistem non-metrik dari British, ya, dari Inggris. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran vektor. Sebelum masuk ke besaran vektor, ada yang namanya besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, memiliki besar saja. Contohnya panjang, massa, dan waktu. Sedangkan untuk besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, ya. Untuk penggambaran penulisan vektor ini seperti dari vektor posisi P ke Q. Dua vektor yang sama posisi dan besarnya tetapi arahnya berlawanan. Untuk penjumlahan vektor, misalkan ada vektor U, di mana vektor U itu adalah A1 dan A2, dan vektor B itu, untuk vektor U A1, B1, A itu untuk sumbu X, B untuk sumbu Y, dan vektor V itu A2, B2. Apabila kita jumlahkan, maka untuk U dan V itu adalah sama dengan A1 ditambah A2, itu untuk komponen X, dan B1 ditambah B2 itu untuk komponen Z. Sedangkan untuk pengurangan vektor itu merupakan penjumlahan vektor U yang mana vektor U dan vektor V yang mana arahnya saling berlawanan. Dalam perhitungan vektor ini kita butuhkan rumus trigonometri menggunakan kaidah cos, ya, di mana nanti adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos theta. Theta itu adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y, antara vektor A dan vektor B. Juga bisa menggunakan dalil cos dan juga dalil sinus. Untuk dalil sinus dan
kosinus nanti akan lebih kita pelajari saat kelas 11 ya. Oke. Jika vektor A dan B masing-masing membentuk sudut theta dan beta, apabila akan dijumlahkan secara analitik, maka untuk nilai komponen X bernilai A cos theta dan komponen Z adalah A sin theta. Begitu juga B. Untuk B komponen X besarnya adalah B cos beta dan untuk komponen sumbu Y adalah B sin beta. Perkalian vektor dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu perkalian skalar atau perkalian dot dan juga perkalian silang dua vektor atau perkalian cross. Oke. Untuk perkalian dot itu bernilai A dot B sama dengan AB cos theta. Sedangkan untuk perkalian cross, perkalian silang itu A cross B sama dengan AB sin theta. Berbicara tentang vektor, ada yang namanya vektor satuan. Ini vektor satuannya ini ada 3 dimensi. Untuk vektor komponen X, Y, dan Z, di mana untuk komponen X, vektor satuannya adalah I. Untuk komponen Z, vektor satuannya adalah J, dan vektor untuk komponen X, vektor K, vektor satuannya adalah Z. Untuk sifat-sifat perkalian dot product, apabila kita mengalihkan sekawannya I dot I, J dot J, dan K dot K itu bernilai 1. Sedangkan untuk selain vektor yang sama, misalkan I dot J atau I dot K bernilai 0. Oke. Untuk sifat-sifat perkalian silang cross product, vektor satuannya kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ini I, J, dan K. I, J, dan K. Kita kalikan I kali J hasilnya adalah K ya. K ini K. Kemudian J kali K hasilnya adalah I. I kali J hasilnya K. J kali K hasilnya I. Ya. J kali K hasilnya I. I kali J hasilnya K. K kali I hasilnya J ya. Itu adalah perkalian cross product. Demikian materi hari ini. Untuk lebih jelasnya kalian silahkan mempelajari bahan ajar yang ada ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.